Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobo Ternak. Kali ini kita akan berkunjung ke tempat Pak Jemino, karya tani Mandiri Farm. Selamat siang Pak Jemino, mohon perkenalkan. Wahyu. Untuk nama peternakannya Pak? Saya Karya Tani Mandiri Farm, beralamat di Desa Gunung Wai, Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Mengapa tertarik menjadi peternak kambing Pak? Ya karena saya terutama dari kecil memang dari orang tua ya peternak, petani yang pertama, terus saya meneruskan usaha orang tua memang dari dulu peternak. Kebetulannya memang hidup di gunung, di desa. Faktor yang paling mendukung adalah peternakan kan membutuhkan lingkungan yang banyak hijauan, yang lebih luas, lebih nyaman, lebih tenang. Walaupun sampai saat ini perkembangan zaman itu peternak yang di kota pun ya banyak, tapi yang lebih terutama kan ya bagi orang desa, orang gunung, orang yang mungkin nggak berpendidikan, walaupun sekarang itu justru yang terjun di usaha ternak usaha itu justru orang yang berpendidikan, ya orang yang punya ilmu lebih lah, karena bisa menguasai ilmunya lah. Untuk saya karena memang itulah faktor yang mendukung, itu memang keadaan yang lebih mendukung untuk peternakan. Dan yang namanya peternakan itu istilahnya usaha yang lebih simpel, lebih kepenak dilakoni. Karena apa kepenak dilakoni? Karena ya lingkungan mendukung, hijauan mendukung, tepatnya untuk di desa, di gunung kan lebih luas, nggak padat kayak di kota. Jadi kemudian peternakan membutuhkan pakan, itu stok pakan kan lebih banyak dari kebutuhannya tiap hari membutuhkan itu kan, jadi bisa alami, bisa istilahnya keuntungan peternakan itu dia istilahnya kalau kebutuhan terbesar karena di pakan. Jadi kalau bisa menekan kebutuhan pakan lebih kecil, berarti meningkatkan keuntungan. Jadi ya kalau pakan itu bisa beli, tapi seandainya bisa menyediakan dengan biaya lebih kecil, lebih murah, atau syukur-syukur yang gratis, itu berarti kan meningkatkan keuntungan. Terutama peternakan yaitu ayam pedaging itu kan semuanya beli, jadi kan keuntungannya habis untuk pakan, jadi kan persentasenya keuntungan kecil sekali. Tapi untuk kambing, jadi untuk 0% pun bisa, asal kita mau dan mampu. Nah sekarang teknologi kan udah banyak sekali ilmu-ilmu untuk menyetok pakan yang lebih murah, lebih enak, lebih jadi nggak harus ngarit tiap hari. Walaupun ngarit tiap hari tapi ambil di lahan sendiri karena bank pakannya udah siap. Jadi secara konsepnya yang namanya ternak itu udah sering yang di channel-channel yang udah sering saya utarakan, dan teman-teman yang lain udah lebih detail, lebih mumpuni ilmunya itu. Jadi pertama itu yang disediakan adalah stok pakan, kedua baru papan, ketiganya baru bibit peternakannya. Jadi seandainya kebalik nanti kan faktor kegagalan karena kurangnya persiapan dan kurangnya ilmu pengetahuan yang harus dia. Namanya usaha itu pertama kan ilmunya harus dikuasai dulu, keduanya tempatnya, ketiganya baru bibit yang mau diusahakan. Apapun misalnya orang mau produksi apa dalam pabrik itu belum ada stok bahannya, kita bikin pabriknya, nanti ya mau diproses apa. Jadi yang dalam peternakan soal bibit pakan, asal kita punya uang, hari ini kita belanja bibit ternak bisa, tapi kalau pakan minimal 1 tahun. 1 tahun, walaupun seperti odot itu 3 bulan bisa dipanen, 40 hari bisa dipanen, tapi untuk penanaman pertama paling enggak ya 1 tahun untuk bisa seperti itu. Saya namanya itu jurang, kaliandra, atau itu paling enggak 1 tahun. Kalau perlu 1 tahun dipanen dari tanam itu, nanti batangnya belum membentuk untuk memenuhi target untuk jangka panjang.
itu. Ya. Untuk jenis pakan yang diberikan, apakah cuman hijauan Pak atau ada yang lain misalnya Kalau konsentrat? saya ini untuk saat ini, walaupun ini musim kemarau, tapi ini kebetulan nih hari ini stoknya barusan hari kemarin ini keluar, jadi nggak banyak banget. Nggak banyak, kalau biasanya sekitar 30-50 ekor lah. Tapi ini tinggal berapa karena barusan keluar, ini belum mengisi lagi. Jadi untuk stok pakan alami hijauan masih stok masih mencukupi. Jadi untuk saat ini saya belum belanja pakan tambahan seperti biasa-biasanya. Kalau kemarin bulan-bulan yang lalu atau itu kemarau yang lalu itu saya kan itu beli pakan kering, karena untuk tambahan pakan, untuk pakan tambahan untuk menyuplai ini tuh stok hijauan kan kemarau panjang dan stok banyak itu saya agak kerepotan. Tapi untuk saat ini masih mencukupi stok lahan sekitar ya 2 hektar lah, 2 hektar. Jadi untuk jenis pakan saya mungkin kalau dihitung 100 jenis lebih lah, 100 jenis lebih. Jadi bisa campur-campur, ada kaliandra, ada ini jurang, ada daun telo, banyak banget sekitar. Banyak banget. Jadi hampir semua jenis saya tanam di lahan. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, jadi untuk usaha peternakan pertama yang harus disiapkan adalah bank pakan. Kalau bank pakan sudah disiapkan itu nanti akan kita yang akan merasakan nyaman enaknya ternak, karena yang namanya usaha ternak, yang namanya kambing atau sapi itu saya gawang, kadang-kadang kalau orang bilang itu gawang sing rekoso banget, angel banget, itu tinggal kita kalau kita tahu dan mau, sebenarnya itu bukan sesuatu. Karena ngarit memang rekoso, tapi kalau ngarit itu sudah disiapkan di lahan sini dengan stok yang mencukupi, sudah nggak ada rekosonya, kan tinggal paling waktu 1 jam itu saya untuk makani kambing sekandang ini pun udah cukup. Tapi kalau harus mau ngarit di mana, ini jauh dari, ya memang rekoso susah. Jadi yang namanya susah, saya sering ngomong tadi, semua itu kalau belum paham, belum disiapkan, itu semua itu akan jadi rekoso, jadi angel, jadi mustahil. Jadi tidak ada rekoso kalau kita memang siap dan tahu ilmunya, tahu cara, dan mau melakukannya. Baik, selanjutnya Pak, untuk adakah vaksinasi Pak atau perawatan khusus yang rutin dilakukan? Kalau itu tinggal lihat keadaan aja, memang jadi lihat kondisi kebutuhan. Kalau memang itu pilek atau apa itu, dan saya suntik antibiotik, tambah tambahan vitamin itu. Untuk jamu-jamu saya biasanya itu kalau kalau udah titik terakhir pakai obat kimia itu. Jadi saya pakai jamu herbal itu loh. Ada dulu itu Mas Jos Channel juga pernah ngelipet itu tutorial saya bikin jamu. Jamu Terus Sanjaya tradisional. udah pernah itu pakai. Itu ada temu ireng, temu lawak, jahe kunir, ada lempuyang, ada macam-macam itu saya parut, ya tumbuk, kasih garam, kasih gula aren, saya kasih itu jambe pinang itu loh, itu kan bisa untuk obat cacingan tuh. Kasih itu saya parut, saya rebus. Kalau sekarang mungkin ya ini bisa di blender atau yang pakai mesin, kalau secara manual bisa diparut, terus direbus, terus itu diminumkan, dikasih makan langsung pun mau, karena itu ada ya, pakai itu untuk perawatan seperti batuk, pilek, ya penyakit ya. Kalau perubahan cuaca itu berpengaruh besar tidak Pak terhadap Ya berpengaruh peternakan? juga, seperti orang pun ya berpengaruh toh, pancaroba perubahan iklim ya berpengaruh. Kadang mungkin ya batuk, pilek, sakit mata, mencret, itu misalnya kemarau berubah ke musim hujan berubah musim kemarau, terus cuaca panas berubah cuaca dingin, itu ya berpengaruh. Tapi ya kita lihat ada, kalau kembali ke itu yang tadi saya bilang tadi, kalau semua itu kalau sudah dipersiapkan, kitanya kan udah paham, dan jadi udah diantisipasi.
antisipasi mungkin. Untuk penjualan hasil ternak jenengan bagaimana, Pak? Itu bisa ke pasar kalau mungkin, tapi kadang ya kadang malah saya belanja dari pasar untuk kebutuhan itu tuh untuk teman-teman yang di luar daerah tuh itu yang pada pesen pada butuh bitan. Kalau ini stok yang peranakan kurang, kadang kalau ada yang saya srek kadang malah bawa pulang. Tapi ini kan saya punya ini yang di mitra kan ada yang selain di kandang sini itu di kelompok-kelompok tani kan ada. Jadi bukan cuma di sini nih stoknya, yang di mitra juga ada. Jadi ada yang butuh mungkin lebih, kan bisa saya ambilkan yang di mitra. Kalau media sosial berarti mungkin lewat WhatsApp atau YouTube nih, Pak? Iya. Kebanyakan dari itu tuh teman-teman pada yang tadinya nggak kenal, belum pernah ketemu kan dari YouTube, dari itu tuh pada yang sudah itu ya udah seluruh Jawa kayaknya udah. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri udah banyak yang pada beli, pada pesen. Pendapat Bapak tentang peternakan kambing saat ini dan di masa depan, apakah akan menjanjikan atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya pribadi dan yang sudah saya jalani dan untuk perkembangan ke depan ya namanya kambing itu ya khususnya kambing yang namanya usaha peternakan itu dari zaman dulu sampai kapanpun itu sudah menjadi kebutuhan manusia hidup. Jadi istilahnya contohnya bagi yang saudara kita yang muslim, kambing itu kan menjadi alat untuk melakukan ibadah juga, contoh untuk kekah, untuk korban. Kambing dari zaman Nabi pun juga sudah memelihara kambing, dan untuk walaupun korban itu bisa pakai kerbau, pakai sapi, pakai onta, apa tapi garis tengahnya kan kambing. Jadi tetap masalah itu laku mahal dan tidak rezeki banyak dan ini udah diatur, tapi yang namanya kebutuhan prospeknya tetap itu nggak akan setelah punah kalau itu udah nggak kepake, itu nggak laku, nggak tetap laku karena itu udah menjadi kebutuhan makhluk hidup juga. Karena kebutuhan daging, kebutuhan daging kambing, sapi apa tetap ada sepanjang zaman. Berarti kan tetap dibutuhkan. Organisasi atau kelompok peternakan yang jenengan ikuti, Pak? Kalau saya organisasi ya di sini kan istilahnya kelompok-kelompok tani juga ada, tapi ya membina peternakan itu, tapi yang secara kelompok juga ada, yang individu juga ada. Tapi yang kalau yang ini nih saya pribadi, tapi yang untuk peternakan jadi di yang kelompok itu saya meluncurkan bibit itu kan nanti ke peternak biasanya, tapi kalau secara pengelolaan yang secara kelompok itu sini nggak ada, jadi ya tetap pribadi, tapi digalang istilahnya dengan lewat organisasi itu kelompok tani kabupaten. Saran untuk orang-orang yang ingin memulai dunia peternakan khususnya di kambing, Pak? Ya itu yang namanya peternakan itu memang saya gawean yang istilahnya ya semua usaha itu sebenarnya nggak ada yang mudah, semua rekoso, semua sulit kalau belum dijalani. Tapi yang namanya sulit bisa menjadi mudah karena kesiapan kemauan kita dan kesiapan ilmu kita. Jadi nggak ada sesuatu yang mustahil kalau kita mau dan mampu. Jadi intinya kalau sebatas kita mau usaha apapun, yang terutama ini untuk peternakan kambing, ya kita pahami ilmunya tentang peternakan itu sendiri. Kalau kita udah paham, jadi kita akan merasa enak, dan karena dari dalamnya udah merasa seneng terus ilmunya dikuasai, jadi semuanya akan ya
Tapi semuanya itu nggak ada sesuatu yang berhasil tanpa kendala, itu nggak ada. Jadi ya pasti ada kendala, tapi dengan kesiapan ilmu kita itu semua kendala, semua tantangan itu tetap dengan rasa semangat kita kemarin kan kita tetap menjalannya dengan senang, dengan baik. Jadi tidak mengeluh, dari semua usaha itu nggak ada usaha yang enak kepenak, itu semua usaha itu rekoso, bermula dari bawah. Kita lihat orang sukses itu ya bermula dari rekoso, nggak ada sukses kok itu kebetulan, tuh nggak ada, semua berproses. Jadi intinya untuk para muda jadi jangan 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 wedi rekoso, dan tapi ilmunya kita kita dalami dulu, kita kuasai dulu. Jadi kita berbuat tanpa ilmu juga rekoso, tapi kita dengan ilmu kalau tidak berbuat juga rekoso, jadi nggak ada hasilnya apa-apa. Jadi tanpa tanpa teori tanpa pelaksanaan yang nggak ada hasilnya apa-apa, tapi pelaksanaan tanpa teori ya rekoso, karena kita tidak tahu ilmunya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ya, Pak. Teori juga penting, tapi praktek adalah di atas teori. Itu tadi perbincangan kita dengan Pak Jemino. Nah, terima kasih, ilmu yang sangat bermanfaat sekali Bapak. Terima kasih atas apa yang telah jenengan sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang baru mau terjun di dunia ternak ataupun yang sudah lama di dunia peternakan.